Hai guys, jumpa lagi di channel Maharani Kitchen, gudangnya resep masakan. Masih bersama dengan saya Leni. Seperti cuplikan barusan, itu adalah kue spiku atau lapis Surabaya yang lembut dan enak. Nah, di video kali ini saya akan membuatkan resepnya untuk Anda. Saksikan videonya sampai habis ya. Baiklah teman-teman, adapun bahan-bahannya antara lain, bahan A, 16 butir kuning telur, 3 butir putih telur, 1 sendok teh SP, 160 gram gula pasir, 1 saset vanili bubuk. Dan untuk bahan B atau bahan keringnya, 75 gram tepung protein rendah, 30 gram susu bubuk, 30 gram tepung maizena. Bahan C, 170 gram margarin, saya pakai Blue Band Cake and Cookies. Bahan D, pewarna pasta pandan dan juga pewarna kuning telur. Jadi di sini saya bikin spiku pandan atau lapis Surabaya pandan ya teman-teman. Yang pertama yang harus kita lakukan, kita akan ayak terlebih dahulu bahan keringnya sampai tidak ada yang bergerindil. Di sini ada terigu, kemudian maizena, susu bubuk, ayak sampai semua tercampur rata. Dan pastikan tidak ada yang bergerindil ya teman-teman. Nah, kita ayak seperti ini. Dan selanjutnya kita akan kocok untuk bahan A-nya. Masukkan telur dalam wadah. Lalu masukkan gula pasir, SP, kemudian ada vanili bubuk. Kocok sampai kental berjejak dari speed yang rendah sampai speed tinggi. Ini lamanya kurang lebih 15 menit. Dan ini sudah mulai mengembang. Setelah mengembang dan berjejak, kemudian turunkan speednya hingga speed yang paling rendah. Lanjut masukkan bahan B, bahan kering yang sudah kita ayak tadi. Jadi kita mixernya secara bertahap saja teman-teman. Nah, jadinya seperti ini. Kita campur sampai rata saja, tidak perlu lama-lama juga. Setelah bahan keringnya tercampur rata, lanjut kita akan masukkan margarin yang sudah dilelehkan dan dibiarkan dingin. Aduk bolak-balik seperti ini saja. Nah, ini margarinnya aduk bolak-balik saja. Pastikan sampai semuanya tercampur rata, agar adonan cake-nya nanti tidak bantat. Langkah selanjutnya, bagi adonan menjadi dua bagian. Nah, ini sudah saya bagi menjadi dua bagian.
Ini wadah satunya kita akan kasih pewarna kuning telur. Untuk pewarnanya sesuaikan selera saja. Nah, kita aduk bolak-balik sampai semuanya tercampur rata seperti ini. Lanjut, untuk wadah satunya kita akan kasih pasta pandan. Dan ini sudah saya siapkan loyang ukuran 22 x 22 x 7, tingginya 7 cm. Namun hasilnya masih agak tipis ya teman-teman. Jadi jika kalian ingin agak tinggi hasilnya, pakai loyang ukuran 18 x 18 atau loyang 20 x 20. Loyang ini kita beri alas kertas bakar yang sudah dioles tipis dengan margarin. Kemudian kalian taburi sedikit dengan terigu. Lalu tuang adonan berwarna kuning. Hentakkan supaya tidak ada rongga-rongga udara di dalam adonannya. Lanjut, panggang di suhu 170 derajat Celcius pakai api atas bawah selama kurang lebih 20 menit, atau kalian sesuaikan dengan oven masing-masing saja. Dan ini sudah 20 menit berlalu, dan setelah matang, angkat, baru pindahkan adonan ke dalam rak pendingin. Karena saya tidak ada rak pendingin, saya balik di loyang yang lebih besar. Bisa kalian lihat dalam video ini. Tahap selanjutnya, kita akan panggang lapisan hijau. Caranya sama seperti lapisan kuning ya teman-teman. Nah, kita akan panggang terlebih dahulu untuk lapisan hijaunya. Gunakan api di suhu 170 derajat Celcius. Gunakan api atas bawah. Atau sesuaikan dengan ovennya masing-masing. Setelah 20 menit kemudian, lakukan tes tusuk, kemudian baru angkat kuenya. Keluarkan kuenya dari cetakan. Caranya sama seperti lapisan kuning tadi. Nah, sekarang kuenya sudah jadi dua-duanya. Tunggu di suhu ruang ya teman-teman, supaya agak dingin dan untuk isiannya bisa menempel. Nah, ini aku olesin dengan selai stroberi. Bagian satu saja saya olesinnya. Lalu tutupkan kue ke bagian satunya seperti ini ya. Lanjut tekan-tekan ringan.
terakhir, potong sesuai selera. Jika kue sudah benar-benar dingin dan set. Nah, ini sudah set ya teman-teman. Jadi untuk mempermudah kalian memotongnya, kuenya harus benar-benar set. Dan ini untuk bagian pinggir-pinggirnya, ini aku potongin supaya terlihat lebih rapi. Lanjut, ini aku bagi menjadi 3 bagian. Kemudian aku potong lagi, ini kurang lebih dengan ketebalan 1,5 cm. Dan seperti ini hasil jadinya. Selamat mencoba!